Halo Punditers, ketemu lagi bersama gue Irwancan di Pundit Abangan. Salam olah bola. Matchday kedua Liga Champions musim ini udah digelar semua pertandingannya. Ada pertandingan yang berakhir sesuai dengan prediksi, dan ada pertandingan yang berakhir di luar daguan penggemar sepak bola. Di luar dugaan. Di antaranya pertandingan Newcastle United versus Paris Saint-Germain. Ini nih netizen nih, gue yakin banget nih sebelum pertandingan Newcastle United versus PSG semalam ini banyak yang prediksi PSG bakal menang mudah lawan Newcastle United di matchday kedua Liga Champions. Biarpun mainnya di St. James Park, kandangnya Newcastle United. Tapi kita lihat dong hasil akhirnya. Newcastle United bisa berbicara banyak di UCL musim ini lawan PSG yang notabene udah berpengalaman di UCL, klub kaya raya, disiplin bintang. Tapi lihat dong di pertandingan dini hari semalam, PSG dibikin kayak ayam sayur sama Newcastle United, kalah 4-1. Apakah ini merupakan hasil instan? Apakah kebetulan? Enggak. Kita lihat aja Newcastle United yang terus berproses, terus bertransisi sejak diambil alih sama pengusaha dari Arab Saudi, sama orang kaya, orang tajir dari Arab Saudi. Newcastle United perlahan tapi pasti menjelma sebagai salah satu kekuatan di Liga Inggris dengan pelatihnya Eddie Howe. Dan kalau kita lihat ya, kalau mau jujur nih, pemain Newcastle United komposisinya di musim ini banyak pemain-pemain yang kita nggak tahu tuh, kita nggak kenal tuh sama siapa pemainnya sih, kayak Longstaff, kayak Burn, kayak Joelinton, kayak Almiron. Yang kita tahu kan paling si Trippier tuh, bek kanannya pernah main di Atletico sama Tottenham. Terus ada Sandro Tonali yang diambil dari AC Milan di bursa transfer kali ini. Selebihnya penyerangnya siapa? Isak. Ada yang kenal sama Isak? Kayak gue pun baru tahu Isak pas main di Newcastle United. Tapi biarpun komposisi mainnya bisa dibilang grade-nya bukan grade 1 ya, mungkin di grade kedua. Tapi Newcastle United di bawah asuhan Eddie Howe ini menjelma menjadi menjelma sebagai tim yang punya permainan bisa dibilang nih kayak Manchester City, perpaduan Manchester City dan Liverpool. Kita lihat aja di bawah Eddie Howe, permainan Newcastle United ini kalau udah megang bola susah banget diambilnya bola dari kaki pemain-pemain Newcastle United. Biarpun dia di pressure tinggi pun Newcastle United tetap nggak hilang tuh ciri khas permainannya, main bola deket, main bola cepet, dan pemain yang bergerak tanpa bola ini cepat membuka ruang dan mencari ruang kosong untuk nge-build up serangan ke daerah pertahanan lawan. Di pertandingan kemarin udah kebukti tuh Newcastle United, biarpun secara statistik penguasaan bola kalah jauh, timpang banget tuh penguasaan bolanya antara PSG sama Newcastle United. Kalau nggak salah tuh si Newcastle United penguasaan bolanya di bawah 30%, PSG di bawah 70%. Tapi tendangan ke arah gawang Newcastle United punya 8 tendangan ke arah gawang dan yang 4 menjadi gol. Ini berarti 50% bisa dikonversi menjadi gol. Ini artinya apa? Artinya Newcastle United main efektif dan cuma kebobolan 1 gol. Ini artinya apa? Artinya berarti pertahanan Newcastle United ini tampil apik banget ya. Kalau kita lihat ya, si PSG di pertandingan semalam ini para pemainnya, penyerangnya bisa bilang agak frustasi untuk menembus lini pertahanan Newcastle United, karena di pertandingan ini hari semalam ini pemain PSG lebih sering melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti ya, yang kita lihat aja hasilnya nggak efektif kan, cuma 1 yang tembus ke dalam gawang Newcastle United yang dikawal sama Pope, bukan Pope ya, Pope nggak pakai YE. Pertandingan lainnya ada MU. MU kembali menjadi sorotan di Liga Champions setelah di matchday pertama sukses kehilangan poin. Di matchday kedua lawan Galatasaray, MU lagi-lagi meraih hasil positif kehilangan poin lagi setelah kalah sama Galatasaray 2-3 di Old Trafford. MU. Padahal ya banyak berharap ini MU di matchday kedua bangkit dan nunjukin kelasnya sebagai salah satu raksasa di Eropa. Tapi biarpun begitu, kita lihat dong striker baru MU, Rasmus Højlund, dia nunjukin kelasnya nih, nggak sia-sia dia dibeli mahal sama MU di bursa transfer kali ini. Højlund baru 2 pertandingan Liga Champions, musim perdananya main di MU dan main di UCL. Dia untuk sementara jadi top skor di Liga Champions dengan torehan 3 gol bareng sama penyerang Manchester City nih, Julian Alvarez.
Dan pemain MU ya selain Højlund yang disorotin karena tren positifnya, ini juga pemain MU yang disorot karena tren negatifnya nih. Onana ini kalau bisa dibilang ya Onana pas pindah ke MU udah ngelakonin atau udah ngejalanin 10 pertandingan kalau nggak salah nih. Onana bisa bilang ini Onana pas jadi kiper MU dia performanya di bawah garis kemiskinan, maksudnya miskin, clean sheet, udah kebobolan 18 gol dari 10 pertandingan kalau nggak salah tuh. Ini berarti rata-rata kebobolannya per pertandingan 1,8, cukup gede. Di UCL dari 2 pertandingan awal lawan Bayern Munchen kebobolan 4 gol, lawan Galatasaray kebobolan 3 gol. Ini berarti udah 7 kali kebobolan. Kalau kita lihat di musim kemarin pas dia jadi kiper Inter Milan, dari 12 pertandingan bersama Inter Milan sampai dengan partai final, Onana 8 kali clean sheet. Ini ibaratnya kayak langit sama sumur nih performa Onana antara di Inter sama di MU. Tapi ini kan baru awal musim, masih ada kesempatan 4 pertandingan lagi di babak penyisihan untuk Onana menunjukkan kalau dia ini boleh aja di awal-awal dia kebobolan 4 gol, 3 gol, di pertandingan berikutnya tunjukin Onana kalau lu bisa kebobolan lebih banyak lagi. Pemain MU lainnya menjadi sorotan. Ya ini nih, Marcus Rashford. Biarpun di pertandingan sebelumnya Rashford banyak yang ngeritik habis-habisan, katanya Rashford atas lapangan mainnya egois, tapi lawan Galatasaray kemarin dia nunjukin dia membungkam semua kritik yang tertuju kepadanya. Lihat aja golnya Højlund, ini nggak lepas dari peran Rashford. Umpan cantik Rashford dari sisi kiri pertahanan Galatasaray berujung umpan manis ke depan kepalanya si Rasmus Højlund yang tinggal dicundul aja, berujung gol pembuka MU di pertandingan Selasa dini hari kemarin tuh. Dan MU ya dia sempat unggul tapi sayang banget kalah 3-2. Pertandingan lainnya juragan UCL Real Madrid bertemu Napoli. Ya, Real Madrid di UCL menang. Ini ibaratnya udah kayak kita makan nasi, itu kemenangan di UCL bagi Real Madrid itu makanan sehari-hari. Dan yang menjadi sorotan netizen ini penampilan pemain baru Real Madrid, masih muda, dibeli mahal, tapi kayak nggak ada beban gitu main di atas lapangan. Jude Bellingham, kita lihat aja Bellingham di pertandingan terakhir lawan Napoli dia lagi-lagi menjadi sorotan. Karena apa? Karena dia kembali bikin gol ke gawang lawannya Real Madrid. Kali ini Napoli menjadi korbannya. Bisa dibilang Bellingham di musim ini di La Liga maupun di UCL, Bellingham kalau nggak salah total bikin 8 gol. Bukan striker, baru musim perdana bersama Real Madrid, belum banyak mainin pertandingan resmi ya, belum nyampe 20 pertandingan, tapi Bellingham udah tampil tajam. Tahu nggak kenapa Bellingham bisa tampil tajam? Kenapa? Karena dari namanya. Di balik tajam Bellingham, karena di balik namanya Bellingham ada kata beling.